Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil analisis kami terkait data Madantelon. Dan di sini anggota kami ada terdiri dari Ana Agung Gede Pradyana, Devrian April Sandani, dan saya sendiri Fauzan Noval Rizky. Lalu ada teman saya lagi Mustafir Noval Zaidan. Dan saya Fauzan Noval Rizky akan menjadi moderator selama presentasi ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian presentasi. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung, waktu dan kami silakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang dimana pada tugas besar ini kami mendapatkan data Madantelon, yang dimana dataset Madantelon ini berisikan tentang informasi perusahaan yang mengatur proses kelayakan pinjaman real time berdasarkan detail pelanggan yang diberikan saat formulir aplikasi online. Nah, rincian dataset tersebut berisi tentang jenis kelamin, data ID, kemudian pernikahan, pendidikan, jumlah teman, pendapatan, kemudian jumlah peminjaman, kredit, riwayat kredit, dan lain-lain. Kemudian untuk menganalisis proses ini, kami telah menyediakan kumpulan data untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang memenuhi syarat untuk jumlah pinjaman sehingga mereka dapat secara khusus menargetkan pelanggan atau pemohon pinjaman ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu proses pertama, yaitu penginstalan package. Nah, untuk analisis kami membutuhkan install package ini ada 3. Yang pertama, ggplot2, grid extra, core plot. Untuk memanggil package tersebut, yaitu membutuhkan fungsi library. Kemudian fungsi dari package tersebut adalah ketika nantinya kita menampilkan suatu graf ataupun diagram, hasil tersebut akan lebih interaktif, lebih menarik, dan lebih unik. Selanjutnya, codingan selanjutnya itu adalah fungsi option. Nah, fungsi option ini fungsinya adalah untuk mengatur lebar dan juga tinggi suatu graf diagram nantinya ketika sudah di print out. Kemudian untuk mengimport dataset seperti biasa kita import melalui data device dari laptop. Kemudian untuk membacanya kita harus menulis variabelnya terlebih dahulu, yaitu kami menulis variabel data yang dimana fungsinya itu adalah fungsi read CSV karena format data Madantelon ini adalah formatnya adalah CSV. Selanjutnya berisikan string yaitu content loan CSV yang dimana headernya adalah true. Selanjutnya untuk melihat secara seluruh data tersebut kita harus melihat melalui fungsi view data. Bisa dilihat di layar bahwa total datanya itu adalah 367 yang berisi 12 kolom. Selanjutnya untuk melihat kesimpulan secara keseluruhan itu harus melakukan summary data yang dimana pemanggilan fungsinya adalah summary kemudian data. Bisa lihat di slide bahwa ada 2 tipe data. Kesimpulannya adalah tipe data char dan tipe data integer. Nah, tipe data char ini berisi 7 variabel, antara lain luan ID, gender, merit, dependence, education, self-employed, property, area. Nah, tipe char ini rata-rata atau sebagian besar panjang datanya adalah 367. Luan ID ini berisi ID peminjaman, gender berisi 2 kategori yaitu male atau female, laki-laki atau perempuan dalam bahasa Indonesia. Kemudian merit itu berisi 2 kategori yaitu yes atau tidak. Yes atau tidak yaitu pernah menikah atau tidak pernah menikah. Kemudian dependence itu tanggungan setiap pemohon atau peminjam. Yang kelima adalah education, apakah si pemohon ini sudah lulus dari sekolah atau pendidikan ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah self-employed, yaitu kategori tentang si pemohon ini apakah dia bekerja sebagai wira swasta atau tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu terakhir yaitu property area.
nantinya apakah si pemohon atau peminjam ini area rumahnya ini berasal dari rural atau pedesaan, kemudian semi urban atau semi perkotaan, dan urban atau perkotaan. Nah, selanjutnya tipe integer. Tipe integer ini ada 5, yaitu applicant income, co-applicant income, loan amount term, dan credit history. Applicant income ini berisi tentang pendapatan pemohon atau dalam dolar, yang mana pendapatan minimumnya adalah $0 dan pendapatan maksimumnya adalah $72.529. Rata-rata pendapatan pemohon adalah berkisar $4.806. Untuk co-applicant income itu adalah jaminan pendapatan pemohon untuk syarat peminjaman, yang mana jaminan minimum itu adalah $0 dan jaminan maksimum adalah $224.000. Maaf. Adapun rata-ratanya yaitu jaminan berkisar $1.570. Selanjutnya loan amount itu adalah jumlah total pinjaman tiap pemohon atau peminjam, yang dimana jumlah peminjam minimum itu sekitar $28 dan jumlah pinjaman maksimum itu adalah $550. Untuk rata-ratanya itu berkisar $136,1. Nah, loan amount term ini adalah jangka waktu peminjaman. Yang paling pendek itu adalah 6 hari dan jangka waktu yang paling lama itu 480 hari. Dan rata-ratanya jangka waktu pinjamannya adalah 342,5 hari. Untuk credit history itu adalah riwayat peminjaman. Nah, riwayat peminjaman ini paling sedikit itu adalah 0. Dalam artian itu adalah belum pernah. Dan paling banyak adalah 1 kali peminjaman. Untuk rata-rata riwayat peminjaman adalah 0,8254, yang mana dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemohon itu pernah meminjam sebanyak 1 kali. Sekian dari bagian saya serahkan kembali ke saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya, bagian kedua akan disampaikan oleh Saudara Devrian Apir Sandani. Kepada Saudara Devrian, waktu dan layar kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Moderator Fauzan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian saya itu check missing value, yaitu proses untuk mengecek apakah ada data yang kosong atau hilang. Lalu setiap data yang hilang akan dijumlahkan banyaknya itu dengan contoh sum, dengan contoh sintaks di bawah ini, dengan keluaran 40, itu terdapat 40 data yang hilang atau kosong. Kemudian, struktur data, yaitu proses untuk mengetahui isi dari setiap kolom pada dataset. Itu dengan contoh sintaks di bawah ini, tanda kurung data. Itu dengan keluaran contoh loan ID dengan tipe karakter sebagai contoh dan seterusnya. Kemudian histogram variabel bertipe integer, yaitu proses untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan, continuous process improvement. Itu dengan contoh sintaks di bawah ini, D1 dengan keluaran applicant income, D2 co-applicant income, D3 loan amount, D4 loan amount term, dan D5 credit history. Itu sebagaimana kita bisa lihat histogram di bawah ini, applicant income lebih cenderung miring ke kiri. Kemudian co-applicant income bisa dilihat lebih cenderung miring ke kiri. Lalu loan amount bisa dikatakan miring ke kiri dan juga lebih cenderung miring ke tengah. Kemudian loan amount term, sangat miring ke kanan. Lalu histogram credit history hampir tidak terlihat kemiringannya. Jadi hasil analisis dari data histogram di atas, maka dapat dilihat kemiringan dari setiap variabel yang bertipe integer. Adapun kemiringan pada histogram bisa disebabkan oleh pencilan. Histogram applicant income cenderung miring ke kiri, histogram co-applicant income cenderung miring ke kiri, histogram loan amount cenderung agak ke tengah, histogram loan amount term sangat miring ke kanan. Lalu terakhir, histogram credit history hampir tidak terlihat kemiringannya. Maka dapat disimpulkan bahwa histogram yang cenderung miring ke kanan ataupun ke kiri, maka terdapat banyak pencilan yang dapat dikatakan bahwa data di variabel tersebut kurang terdistribusi secara normal. Agar dapat dilihat lebih jelas, kami akan menggunakan box plot. Itu box plot tiap variabel bertipe integer
itu proses untuk dapat membantu kita dalam memahami karakteristik dari distribusi data. Itu sebagaimana contoh sintaks di bawah. Boxplot 1 dengan keluaran aplikan income, boxplot 2 dengan keluaran koaplikan income, boxplot 3 dengan keluaran loan amount, boxplot 4 dengan keluaran loan amount term, lalu kemudian boxplot 5 dengan keluaran credit history. Bisa dilihat boxplot aplikan income lebih cenderung miring ke kiri dan memiliki banyak pencilan. Kemudian koaplikan income juga lebih cenderung miring ke kiri dan memiliki banyak pencilan. Kemudian loan amount data lebih cenderung miring ke kiri dan juga agak miring ke tengah. Kemudian loan amount term data miring ke kanan dan memiliki banyak pencilan. Kemudian boxplot credit history data cenderung ke kanan dan hanya memiliki satu pencilan. Hasil analisis. Di atas terdapat boxplot untuk masing-masing kolom agar mendapatkan kemiringan masing-masing data dan juga pencilan. Kemiringan dikarenakan terdapat pencilan pada data. Boxplot bisa dilihat boxplot aplikan income cenderung miring ke kiri karena median mendekati Q1 dan juga memiliki banyak pencilan. Boxplot koaplikan income data cenderung ke kiri dan memiliki pencilan yang lebih sedikit dibandingkan aplikan income. Kemudian boxplot loan amount data cenderung miring ke kiri dan memiliki banyak pencilan. Boxplot loan amount term data miring ke kanan dan memiliki banyak pencilan. Kemudian dan terakhir boxplot credit history data cenderung ke kanan dan hanya memiliki satu pencilan. Jadi dapat dilihat dari boxplot di atas bahwa aplikan income, koaplikan income, loan amount, dan loan amount term distribusinya masih belum merata atau konsisten dibandingkan dengan credit history yang hanya konsisten di nilai 1 dan hanya memiliki satu pencilan. Kemudian boxplot perbandingan dua variabel atau lebih. Bagaimana contoh sintaks di bawah ini dengan keluaran itu kita menggunakan education di mana graduate berwarna merah dan not graduate berwarna biru. Di sini bisa dilihat aplikan income yang graduate memiliki banyak pencilan dibandingkan dengan aplikan income yang not graduate. Kemudian aplikan income yang graduate juga memiliki lebih banyak pencilan dibandingkan not graduate yang hanya memiliki satu pencilan. Lalu loan amount juga memiliki banyak pencilan di bagian graduate, sedangkan di bagian not graduate tidak memiliki pencilan. Kemudian loan amount term juga memiliki banyak pencilan, sedangkan di bagian not graduate hanya memiliki 4 pencilan. Kemudian yang di bagian credit history, graduate memiliki satu pencilan dan not graduate juga memiliki satu pencilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Elvian telah menyampaikan bagian kedua. Saya untuk bagian ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah terkait heat map. Jadi heat map ini merupakan proses visualisasi atau pemetaan dengan menggunakan data dengan cara representasi warna. Yang biasa heat map semakin tinggi frekuensinya ataupun semakin tinggi angka suatu dari gerombolan, maka warna itu akan semakin gelap. Dan di sini kami simpulkan dengan semakin gelap atau semakin pekat, semakin tinggi angkanya itu dan berwarna merah. Jadi bisa kita lihat dari hasilnya. Jadi di sini kami membandingkan antara data education dan dependence berdasarkan 5 variabel. Jadi yang pertama itu ada applicant income, yang kedua ada co-applicant income, yang ketiga ada loan amount, yang keempat adalah loan amount term, yang ketiga adalah credit history, yang kelima adalah credit history. Nah, jadi bisa cara membacanya itu seperti misalnya kita lihat dari education, dependence dan education terkait berdasarkan applicant income. Untuk dependence atau tanggungannya yang 0 dan dia itu graduate, di sini berwarna hijau. Ya, artinya kalau kita merujuk ke dalam tingkatan applicant income-nya, dia itu pendapatan pemohonnya itu sekitaran 1.500 hingga 2.000 gitu. Jadi
untuk yang tanggungannya 0 dan dia graduate rata-rata ataupun kebanyakan pemasukannya itu sekitar 1.500 atau 15.000 hingga 20.000 dolar gitu. Nah selanjutnya itu misalnya kalau yang net graduate-nya ini rata-rata berwarna biru, yang bisa kita simpulkan bahwa rata-rata pemasukan dari orang ataupun peminjam yang belum lulus pendidikan itu sekisaran 10.000 dolar gitu ke bawah, karena hampir mendekati angka 0. Jadi sangat-sangat minim atau untuk pendapatan pemohon. Lalu kedua itu berdasarkan co-applicant income ataupun jaminan pendapatan. Di sini bisa kita lihat yang dependence 0, tanggungannya 0, dan dia graduate itu sangat biru warnanya. Artinya apa? Dia 0 gitu. Hampir mendekati 0. Kira-kira dia sekitar 1.000 ke bawah gitu. 1.000 dolar ke bawah. Nah, untuk jaminan pendapatan pemohon gitu. Nah, daripada jika kita bandingkan yang dengan tanggungannya 3 plus ataupun 3 lebih, dan dia graduate itu warna biru, jadi lebih naik ke atas gitu, sekitar kalau misal kita lihat di sini itu ada berwarna sekitar di kisaran 2.000 atau 3.000-an gitu untuk jaminannya. Lalu yang ketiga berdasarkan loan amount ataupun jumlah pinjaman. Di sini kita bisa lihat yang 0 sama 1 yang tanggungannya dan dia graduate itu di warna hijau. Artinya jumlah pinjamannya itu konsisten di sekitar 100 hingga 200 dolar. Nah, untuk yang daripada yang tanggungannya 2 atau 3 lebih itu lebih kuning atau lebih pekat. Artinya dia jumlah pinjamannya juga lebih tinggi. Artinya bisa kita simpulkan semakin banyak tanggungannya dan dia juga sudah lulus, itu jumlah peminjamannya ataupun jumlah yang dipinjam juga semakin tinggi. Daripada yang graduate, jika kita lihat di sini meskipun tanggungannya banyak tapi juga masih berwarna biru. Nah, di sini tanggungannya 2 tapi berwarna biru, artinya di bawah 100 gitu. Ataupun yang 3 plus ini dia yang not graduate itu hijau gitu, sekitaran 100-an gitu, atau jumlah pinjamannya meskipun dia tanggungannya banyak tapi karena dia belum lulus pendidikan, maka bisa kita simpulkan dia jumlah pinjamannya agak sedikit gitu. Nah, untuk yang dependent dari education berdasarkan loan amount ataupun jangka waktu pinjamannya berapa lama, yang not graduate itu rata berapapun tanggungannya itu rata di warna oranye, artinya sekitar 300-an hari, 300-an hingga 400 hari. Dan sedangkan yang graduate itu yang tanggungannya 1, 2 atau 3 lebih itu di 300-an hingga 400-an hari. Sedangkan yang tanggungannya 0 itu lebih bawah lagi, jangka peminjamannya ada sekitar 200-an hari gitu. Nah, di education dan dependence berdasarkan credit history ini semuanya ini rata di merah warnanya, merah sangat pekat, artinya 1. Artinya hampir semua yang baik graduate dan not graduate itu pernah meminjam sebanyak 1 kali. Dan di sini ada 1 yang warna abu-abu, bisa kita katakan ini itu karena tidak masuk dalam warna yang menunjuk ke samping, bisa dikatakan dia itu 0 gitu. Artinya belum pernah meminjam. Yang tanggungannya 2 dan dia not graduate. Nah, itu cara membaca heat map agar kita lebih mudah melihat datanya. Selanjutnya itu ada diagram garis. Jadi diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasa menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda secara urut. Jadi di sini kami menggunakan sumbu X sebagai applicant income dan sumbu Y sebagai loan amount. Sama halnya dengan di sini kami membandingkan applicant income dan loan amount berdasarkan 5 variabel, ada property area, merit, dependence, education, dan self-employed. Untuk contoh analisis pembacaannya, misalnya kita lihat ambil dari yang berdasarkan merit. Di sini bisa kita lihat keterangannya yang belum menikah itu berwarna merah garisnya, dan yang sudah menikah itu berwarna biru. Jadi yang belum menikah ini lebih pendapatannya itu applicant income itu lebih rendah, hanya sampai sekitar kurang dari 3.000. Sedangkan yang sudah menikah pendapatannya kurang dari ini, maksudnya kurang dari 30.000, dan yang sudah menikah ini hingga mencapai hampir 80.000 dolar gitu. Dan adapun untuk loan amount-nya juga sama gitu. Jadi semakin yang sudah menikah itu semakin tinggi pendapatannya, maka terkadang di sini dia naik gitu, konsisten naik, namun di akhir dari 30 ribuan ketika pendapatannya 30 ribuan hingga 80.000 itu menurun gitu. Jadi bisa dikatakan ini fluktuatif ataupun masih naik turun datanya. Jadi tidak adanya hampir korelasinya itu hanya sangat kecil gitu antara applicant income dan loan amount. Sama halnya dengan hal yang lainnya,
ini bisa kita lihat data di awal-awal ini masih sangat fluktuatif. Jadi kita tidak tahu ini ketika X-nya naik, tapi kadang Y-nya turun gitu di awal-awal. Ini kalau di applicant income dari 0 sampai sekitar 10.000, ini datanya masih kacau ataupun masih kurang bisa terbaca gitu. Tidak adanya, hampir tidak ada korelasi. Namun baru nampak korelasinya itu dari sekitar ketika pendapatannya itu sekitar lebih dari 10.000-an hingga seterusnya. Lalu jika kita bandingkan satu lagi misalnya berdasarkan education. Jadi di sini bisa kita lihat secara jelas yang sudah graduate ataupun yang sudah lulus itu dengan diagram garis berwarna merah, sedangkan yang belum lulus itu berwarna biru. Nah, ini pendapatan untuk yang belum lulus bisa kita lihat hanya mencapai sekitar rata-rata itu paling tinggi di 10.000-an. Nah, itu untuk yang belum lulus. Sedangkan yang sudah lulus itu sama seperti data merit tadi, berdasarkan merit dia pendapatannya itu hingga hampir 80.000. Nah, untuk yang merit tadi sama halnya, dia masih fluktuatif untuk data loan amount dan applicant income ini, karena sama-sama dibandingkan applicant income dan loan amount, ini fluktuatif sini. Di sini masih naik turun hingga 10.000. Ketika lebih dari 10.000 pendapatannya, maka ini baru jelas kelihatan. Ada di sini dia naik dan di sini ada turun, jadi masih bersifat fluktuatif. Yang mana kalau kita analisis hasilnya ini, kemungkinan korelasi antara applicant income dan loan amount itu di bawah sedang gitu. Artinya di bawah 0,5. Jadi selanjutnya itu supaya kita lebih jelas melihat di mana ada sebaran datanya, kita menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Jadi grafik scatter plot atau memiliki nama lain grafik pencar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y. Pada hal ini kami sama menggunakan dengan diagram garis sebelumnya. Sumbu X itu merupakan applicant income dan sumbu Y merupakan loan amount. Jadi di sini kami menguji seberapa kuat korelasi antar keduanya. Dan perbandingannya itu berdasarkan 5 hal juga seperti tadi, property area, merit, dependence education, dan self-employed. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas data persebarannya. Untuk yang merit tadi misalnya, contoh berdasarkan scatter plotnya. Di sini bisa kita lihat applicant income untuk yang belum menikah itu paling tinggi mencapai sekitar kurang dari 30.000. Artinya hanya sampai di sini gitu. Kita bisa lihat plot terkecilnya ini, titik terkecilnya ini ada di bawah 30.000-an. Nah, untuk yang sudah menikah ini mencapai hampir 80.000. Sama halnya dengan diagram garis tadi, cuman ini dibentuk dalam titik-titik itu atau plot. Nah, dan untuk di awal-awal ini masih kacau datanya. Jadi ketika X-nya naik, kita Y-nya belum tentu naik juga itu. Ketika pendapatan pemohonnya naik, belum tentu peminjamannya juga naik, terkadang turun gitu. Jadi di sini bisa kita simpulkan masih fluktuatif. Sama halnya jika kita lihat berdasarkan property area ataupun dependence, ini sama halnya dengan merit maupun education tadi. Nah, education bisa kita lihat di sini, meskipun ada kenaikan, namun di ujung sini masih ada penurunan gitu. Jadi korelasinya hampir tidak ada ataupun hanya mendekati sedang gitu, sekitar di bawah 0,5. Berdasarkan self-employed juga begitu. Jadi yang wira swasta atau yang bukan wira swasta ini yang no artinya, yaitu pendapatannya itu sangat tinggi hingga hampir 80.000, sedangkan yang wira swasta ini pendapatannya itu paling tinggi hanya di sekitar 32.000-an gitu. Nah, untuk di awal-awal ini masih fluktuatif, naik turun datanya gitu. Jadi ketika pendapatannya naik, maka jumlah peminjamannya kadang juga turun atau naik gitu. Nah, untuk hasil analisisnya seperti yang tertulis sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk ini berarti dari diagram garis dan scatter plot tadi kita bisa membayangkan ataupun menebak gitu korelasinya itu apakah dia high ataupun dia low gitu. Namun karena ini hampir tidak terlihat korelasinya, maka bisa kita simpulkan kemungkinan korelasinya itu hanya di bawah 0,5. Oke, terus terakhir dari bagian saya ada tentang data frame. Jadi data frame ini sebenarnya hanya untuk menggabungkan beberapa variabel dari dataset Madante loan sebelumnya, sehingga di sini kami bermaksud untuk menggabungkan dataset baru yang hanya bertipe integer. Gunanya apa? Gunanya agar digunakan di matriks korelasi dan selanjutnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat hasil darinya, sintaksnya gitu. Jadi kolom dari dataset Madante loan tadi itu kita ngambil kolom-kolom yang hanya bertipe integer. Di sini kita ngambil kolom 7, 8, 9, 10, 11. Lalu kita assign ke dalam variabel df gitu. Nah, di sini barulah terbentuk tabel baru yang hanya berisikan data integer.
Nah, dari data inilah nanti kita baru mudah membuat matriks korelasi dan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait bagian saya. Untuk bagian terakhir akan disampaikan oleh Saudara Mustafir Noval Zaidan. Kepada Saudara Mustafir, waktu dan layak kami silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi korelasi hingga seterusnya sampai bagian yang terakhir. Baik, di matriks korelasi ini, pertama-tama matriks korelasi itu sebenarnya apa ya? Matriks korelasi adalah proses untuk menghitung korelasi antar variabel dari data frame yang sudah dijelaskan dari saudara Fauzan tadi. Khususnya itu variabel yang bertipe integer ya. Nah, di matriks korelasi ini kita mengambil 5 banding 5 variabel dibanding dengan 5 variabel. Nah, secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa korelasi yang paling tinggi itu adalah korelasi yang variabelnya itu dibandingkan dengan variabel itu sendiri, yaitu yang mendapatkan korelasi tinggi yang besar, hasilnya itu ialah 1, namun 1 itu tidak dihitung. Jadi kami di sini mendapatkan yang paling besar itu adalah Loan amount, yang mana perbandingan variabel applicant income dan Loan amount. Hasilnya itu 0,43, itu yang paling besar. Nah, sementara yang paling kecilnya itu yang kami dapatkan ialah antara perbandingan variabel applicant income dan co-applicant income, yang mana hasilnya minus 0,09. Kalau mau lebih jelasnya lagi, mari kita lihat hasil analisisnya itu. Baik, ke hasil analisisnya itu kolom yang mempunyai korelasi lemah, mulai dari bisa kita lihat mulai dari 0,0 sampai 0,49 atau min 0,0 sampai min 0,49. Nah, berikut data-datanya. Selain data di atas, semua korelasi yang ada yaitu 1 karena merupakan korelasi antar variabel terhadap dirinya sendiri. Adapun korelasi terkecilnya yang sudah saya jelaskan tadi, korelasi yang terkecil itu min 0,09 ketika korelasi antar aplikan income dan co-aplikan income. Nah, dan korelasi terbesarnya itu yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, antara lain antara variabel aplikan income dan loan amount, yaitu 0,43, namun itu pun masih termasuk lemah ya. Nah, baik, kita lanjut ke grafik matriks korelasi. Grafik matriks korelasi ini maksudnya itu adalah proses untuk menampilkan matriks korelasi dalam bentuk grafik agar terlihat lebih interaktif atau dapat lebih mudah dipahami. Nah, di sini di grafik ini kami mengambil bahwa warna biru itu adalah warna yang paling besar nilai korelasinya. Semakin dia pekat warnanya, maka semakin besar pula nilai korelasinya. Bisa kita lihat di sini, moderator boleh diperbesar lagi gambarnya. Bisa kita lihat di sini bahwa variabel co-applikan income dibandingkan dengan variabelnya sendiri, ya dengan dirinya sendiri, co-applikan income mendapatkan nilai korelasi 1, yang mana berwarna pekat ya, warna biru pekat. Kalau dia merah itu nilai yang paling lemah, merah pekat. Terus bisa kita lihat juga contoh-contoh lain seperti co-applikan income dengan applikan income. Co-applikan income dengan applikan income itu bernilai sekitar 0,2. Bisa terus kalau mau lihat lagi contohnya itu seperti loan amount dengan applikan income itu sekitaran nilainya itu 0,2 ya, nilai korelasinya. Baik, agar lebih jelas lagi bisa kita lihat ke hasil analisisnya. Hasil analisisnya itu dapat dilihat bahwa yang berwarna biru pekat merupakan korelasi terbesar, yaitu 1,00 karena variabel dikorelasikan terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Sedangkan korelasi antar atribut lainnya masih sangat lemah, bisa dilihat dari warnanya yang tidak mencapai 0,5.
Lanjut ke uji koefisien korelasi. Nah, proses uji koefisien korelasi ini yaitu kita memakai korelasi terbesar yang didapatkan dari matriks korelasi di atas antara aplikan income dan loan amount tadi. Berikut sintaksnya. Sintaks kita memakai sintaks core, terus memakai tes, dan kita mendapatkan hasilnya itu 0,49 dan sekian. Bisa kita lihat tidak jauh berbeda atau mendekat, core testnya itu sama atau mendekati lah seperti yang aplikan income dan loan amount tadi ya, yang 0,43 tadi. Baik, kita lihat hasil analisisnya itu. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa hasil korelasi dari variabel aplikan income dengan loan amount adalah 0,493456. Lalu fungsi dari core test tersebut untuk mengecek apakah core yang didapat di matriks korelasi di atas benar atau tidaknya, ya kan? Dengan demikian, hasil dari korelasi matriks korelasi di atas dengan hasil core test adalah sama atau mendekati, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke regresi linier. Regresi linier adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya, yaitu Y ya. Tujuan regresi linier untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besar perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Berikut sintaksnya, yang mana kita memakai fungsi ggplot ya. Langsung saja kita ke diagramnya. Diagram regresi liniernya. Di sini kita bisa melihat bahwa hubungan antara aplikan income dengan loan amount kita lihat liniernya itu naik ya, yang mana bahwa ini adalah hal yang baik karena salah satu asumsi yang penting dari regresi linier tersebut adalah bahwa hubungan antara variabel hasil dan prediktor adalah linier dan adiktif. Walaupun awal-awalnya itu ada error termnya yang terlalu banyak ya, tapi lama-kelamaan semakin naik atau semakin kuatnya hubungan application loan amount, error termnya itu semakin tidak ada, semakin menghilang, alias semakin membaik hubungan antara aplikan income dengan loan amount. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Mustafir yang telah menyampaikan bagian terakhir dari hasil analisis kami terkait data Madante Loan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari tadi adalah banyaknya metode-metode yang bisa kita lihat untuk menganalisis data yang kita dapatkan gitu, baik itu heatmap, diagram graphs, scatterplot dan yang lainnya gitu. Nah, juga bisa kita mendapatkan korelasinya, apakah antar variabel itu kuat korelasinya atau tidak, dan yang lainnya juga gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait analisis data dari data yang diberikan terkait Madante Loan atau peminjaman. Nah, akhir kata saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembawaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.